teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu kembali di Sekolah Minggu Pia Paroki Banteng. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Ada yang mau menyapa nih. Hai, kami dari wilayah Kejayaan dan Candi. Yuk teman-teman, kita nyanyi bersama biar tambah semangat. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, pengasih dan penyayang, kami anak-anak-Mu berterima kasih karena hari ini boleh mengikuti Pia online. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tarang Roh Kudus. Semoga iman kami semakin kokoh. Demi kemuliaan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bulan ini adalah bulan Desember, dan pada tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal. Ada pohon Natal dengan hiasan yang indah, lampu kelap-kelip, Sinterklas, dan hadiah, makanan enak. Wah, pasti diperlukan persiapan banyak ya untuk menyediakan itu semua. iya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah persiapan rohani dalam menyambut kelahiran Kristus. Kita menyebutnya masa Advent. Mau tahu nggak mengenai masa Advent? Mau? Teman-teman di rumah juga mau kan? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Frater. Ayo. Halo teman-teman yang terkasih, selamat jumpa kembali di acara Pia Keluarga Kudus Banteng bulan Desember. Nah, nggak terasa ya adik-adik, hari ini, bulan ini udah memasuki bulan Desember, dimana biasanya di dalam gereja itu kita merayakan yang pertama tuh Advent dulu. Habis Advent, kita setelah itu merayakan perayaan Natal. Biasanya itu kan megah banget gitu toh, tapi kan gara-gara pandemi ya inilah keadaannya. Tapi adik-adik, pada kesempatan kali ini Frater pengen menjelaskan pada adik-adik tentang apa toh itu Advent, mengapa di dalam Advent ada lilin corona. Nah, ini pasti adik-adik juga bertanya-tanya toh, kok hanya di Advent saja yang ada lilin corona dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu mari kita saksikan video penjelasan tentang apa itu Advent, mengapa ada lilin corona di dalam perayaan Advent. Nah, mari kita saksikan video yang telah disiapkan oleh tim.
Beberapa kekasan yang gereja berikan kepada masa Advent. Yang pertama, sepanjang masa ini, warna liturgi yang digunakan adalah warna ungu. Ini melambangkan suatu pertobatan dan penyesalan. Kedua, tema ini mengisi hampir seluruh bacaan suci selama masa Advent. Ciri yang kedua, selama masa ini, kidung kemuliaan tidak dinyanyikan di dalam perayaan Ekaristi. Kemuliaan baru dinyanyikan saat masa Natal nanti, atau Vigili Natal, ataupun mulai dari Natal pagi. Dan yang paling menonjol adalah, kita tahu ini ada yang namanya lilin korona atau lingkaran Advent. Di gereja maupun di dalam doa-doa di lingkungan atau wilayah, biasanya ditempatkan suatu lingkaran Advent atau yang namanya korona Advent. Di dalam korona Advent terdapat beberapa elemen yang ada, yakni suatu rangkaian daun cemara segar dalam bentuk suatu lingkaran dan 4 buah lilin. Apa makna simbol itu? Yang pertama, rangkaian daun cemara atau daun lain yang terpenting adalah warna hijau dalam bentuk suatu lingkaran. Artinya, melambangkan hidup yang saling berjalinan. Kita hidup dalam satu persekutuan jemaat yang saling terhubung satu sama lain, saling berkaitan dan saling membutuhkan sesama. Rangkaian berbentuk lingkaran juga melambangkan Tuhan, suatu simbol keabadian dan belas kasihan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Rangkaian Advent ini biasanya terbuat dari dedaunan segar, hendak melambangkan Kristus yang datang untuk memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau dedaunan untuk rangkaian melambangkan suatu harapan akan suatu kehidupan baru serta pembaruan Allah di dalam hidup kita serta hidup abadi nantinya. Terdapat 4 buah lilin yang bernyala, melambangkan suatu jalan terang yang mengusir segala kegelapan, resah, gelisah, kecemasan, dosa, dan lain sebagainya. 4 buah lilin ini juga melambangkan sebuah sarana kebaikan yang memperkokoh kesatuan jemaat. Lilin juga dapat bermakna Kristus sendiri, sang cahaya sejati yang menerangi segala sesuatu. Lilin berjumlah 4, melambangkan 4 minggu lamanya kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari raya Natal. Setiap minggu, 1 lilin akan dinyalakan hingga keempatnya menyala bersamaan pada minggu keempat. Penyalaan lilin melambangkan suatu perpindahan kita dari kegelapan dunia menuju terang dunia. Satu persatu lilin yang menyala setiap minggu melambangkan cahaya sejati yang semakin hari semakin terang, dan juga lambang kedatangan Kristus, cahaya sejati yang semakin dekat. Keempat lilin itu terdiri dari 3 lilin warna ungu dan 1 lilin warna merah muda atau pink. Lilin ungu melambangkan tobat, keprihatinan, mati raga, berkabung, persiapan, dan kurban. Sedangkan lilin merah muda atau pink yang biasanya dinyalakan
pada minggu Advent ketiga, melambangkan minggu Gaudete, kegembiraan, melambangkan sukacita, pertanda bahwa persiapan kita pada saat itu telah mendekati akhir. Nah, bagaimana teman-teman? Bagaimana adik-adik? Bagaimana, apakah sudah jelas atau belum? Kalau adik-adik jelas, itu luar biasa. Tapi kalau tidak jelas, ya itu wajar. Oleh karena itu, nanti kalau adik-adik merasa belum puas dengan penjelasan dari tim, nanti adik-adik bisa bertanya kepada saya, terus nanti juga dibantu dengan partner yang lain. Hanya dihubungi di sini. Yohanes Pembaptis. Pembacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yehuda dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membukakan tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, setelah kita membaca dan menyimak bersama bacaan tadi dari Injil Markus, ada nggak sih ayat yang berkesan atau waktu didengar itu langsung menggugah hati adik-adik semua? Pasti adalah, pasti dong. Nah, kalau dari Frater sendiri, ayat yang paling berkesan itu adalah di ayat 4. Di ayat 4, Frater bacakan ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, ayat tadi berkesan karena apa? Karena sekarang ini kan Advent. Advent itu artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk mempersiapkan diri itu, kita semua diundang untuk melakukan laku pertobatan. Ya, caranya ada banyak cara untuk melakukan pertobatan. Untuk bertobat itu pertama harus apa? Untuk bertobat pertama kita harus menyadari dosa-dosa yang kita perbuat. Ya toh, kalau nggak sadar akan dosa yang kita perbuat, apa yang mau disesali ya. Pertama menyadari, terus kemudian yang kedua itu menyesali, kita menyesali, mengakui dan minta maaf kepada Tuhan Yesus karena kita telah berdosa. Dan setelah itu kita membangun niat untuk tidak mengulangi dosa lagi. Itulah pertobatan yang perlu kita usahakan di masa Advent ini. Nah, salah satu bentuk konkretnya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita perlu untuk meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada
orang tua kita, terutama kepada papa, mama, ayah, ibu, ayah, bunda begitu. Terus juga kepada saudara kita, kepada kakak, kepada adik itu juga, dan kepada tetangga mungkin kalau suka bermain dan juga bersama dengan tetangga, kita perlu minta maaf kepada mereka kalau kita melakukan kesalahan. Nah, dengan demikian kita semua bisa semakin melayakkan diri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk permenungan dan juga pendalaman materi, Frater kasih tugas ya. Tugasnya adalah menggambar lilin Advent. Oke? Menggambar lilin Advent. Setelah digambar nanti bisa difoto, kemudian dikirim lewat WhatsApp-nya orang tua ke nomor ini ya. Oke, makasih. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih tahu mengenai masa Advent kan? Pastinya iya dong, setelah mendengar penjelasan dari Frater. Nah, menyambut hari Natal bukan hanya jasmani saja yang dipersiapkan, seperti menghias pohon Natal, membeli pakaian baru, dan sebagainya. Tapi menyiapkan hati juga perlu, menghayati dan memaknai masa Advent, supaya nanti dapat menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita dan hati yang bersih. Oh iya, jangan lupa kirimkan foto lilin corona yang kalian gambar ya, karena akan ada hadiah yang keren-keren buat pemenangnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu. Berkatilah kami untuk menyambut masa Advent. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman semua, kita harus bersyukur karena masih bisa sekolah minggu bersama. Tuhan itu baik ya, karena menghadirkan orang-orang yang membantu dan menemani kita belajar banyak hal. Ya, betul. Kalau begitu, ayo ucapkan terima kasih kepada mereka semua. Terima kasih Frater. Terima kasih kakak-kakak pendamping dia. Terima kasih kakak-kakak Komsos. Terima kasih teman-teman dia dari Kejayaan dan Candi. Dan yang terutama, terima kasih ayah dan ibu karena sudah mendukung dalam mengembangkan iman Katolik kami. Sebelum berpisah, kita nyanyi bersama lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Wes.
Halo adik-adik semua, bagaimana sekolah minggu hari ini? Luar biasa kan? Nah, terima kasih karena adik-adik sudah dengan rajin selalu mengikuti sekolah minggu via Paroki Banteng. Kemudian nanti bersama-sama kita akan merayakan perayaan Natal pada tanggal 26 Desember 2020 jam 10. Jangan lupa ya, dicatat tanggal 26 Desember jam 10. Semoga adik-adik semua dapat mengikuti perayaan Natal bersama ini. Dan semoga adik-adik semakin rajin untuk mengikuti sekolah minggu sehingga hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa video ini di-share, kemudian di-like dan di-subscribe. Tuhan memberkati. Amin.